Yuk, belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Mau soft copy file soal FR V3K tahap 1? Silakan, kali ini admin sudah merevisi semua soal. Bisa order di nomor WA bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini admin akan membahas yaitu beberapa contoh ya teman-teman sekalian. Ini contoh dari buku buku PDF yang admin buat itu, yang telah banyak yang order. Jadi ini adalah gambaran soal yang admin bikin dari FR yang telah admin dapatkan ya teman-teman. Jika teman-teman berkenan, silakan nanti order di video admin yang pertama tadi, itu ada nomor WA. Dan di deskripsi juga ada. Silakan nanti jika mau membeli atau memesan, silakan. Ini berbentuk soft file ya teman-teman sekalian. Nanti itu ada 100 soal P3K file dari FR. Terus ada sekitar 70 halaman untuk pedagogik, dan ada lagi bonus pedagogik yang admin buat yang kemarin, yaitu part 2, part 3, part 4, dan part kelima. Itu semuanya bonus yang admin beri ya teman-teman sekalian. Baiklah, langsung ke soal nomor 1 ini teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Ali meninggal dengan para ahli waris sebagai berikut: seorang istri bernama Maimunah, seorang anak laki-laki bernama Budi, dan seorang anak perempuan bernama Wati. Harta warisan senilai 100 juta. Berapakah bagian yang didapat istri? A 1/2, B 1/4, C 1/8, D 1/6, dan E 1/3. Ingat teman-teman, soal ini yaitu mengarahkan kita untuk mengalihkan fokus kita teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus lihat saja, di sini ada istri, terus ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Jadi harta warisnya itu ada 100 juta. Jadi kalau dia menginginkan seperti ini teman-teman, ini kalau istri ada waris lain. Ini kan ada waris lain, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau istri itu teman-teman sekalian, kalau dia tidak ada pewaris lain, maka dia dapat 1/4. Tetapi kalau ada pewaris lain, dia mempunyai anak seperti itu, maka dia dapat 1/6. Jadi cara pembagiannya mudah. Bagaimana admin cara pembagian? Mudah saja ya teman-teman sekalian. Jadi 100 juta ini teman-teman bagikan dulu 6. Nah, hasil bagi 6 kan sekitar 100 bagi 6 ini sekitar 16.670. Jadi nah, sisa dari 16 juta itu berarti ada sekitar 4 juta lagi, berarti sekitar 84. Nah, 84 juta itu bagi dengan perempuan dan laki-laki. Jadi 2/1 teman-teman, 2/1. Nah, jadi 2/1 ini 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan. Berarti kalau 80 dibagikan saja teman-teman sekalian. Dibagikan 2 dulu. Itu ya. Jadi nanti ada namanya, kalau anak laki-laki itu untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu 1/2 untuk anak laki-laki, dan jika dia sendirian ya teman-teman, kalau 2/3 2 atau orang lebih itu untuk anak perempuan. Jadi asobanya yaitu bersama anak laki-laki. Jadi teman-teman, itu cara pembagiannya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 91 ya. Ini admin memberikan yaitu beberapa contoh soal di buku admin bikin, yaitu berbentuk soft copy PDF. Jika teman-teman ingin berkenan, silakan pesan ke nomor WA yang admin telah bikin di video pertama tadi. Terus di sini ada Pak Heri ingin sekali membeli motor untuk kelancaran usahanya berjualan keliling. Dia membeli motor melalui jasa perbankan syariah dengan transaksi barang dengan tambah kos atau kos plus ya, kos plus ini ya, atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dia merasa aman karena terhindar dari transaksi yang mengandung riba. Jadi bentuk transaksi Pak Heri ini adalah bentuk A wadiah, B murabahah, C mudarabah, D musyarkah, dan E kard dan kard hasan. Oh ya teman-teman sekalian, tadi yang kita bahas ini ya, yang nomor 90 tadi KJ-nya itu
ini teman-teman, C ya. Maksudnya KJ-nya ini untuk apa namanya itu 1/8 ya teman-teman. Oh iya teman-teman, 1/8 ini teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Jadi kalau dia tidak ada anak, maka dia mendapat 1/4 itu teman-teman. Lanjut ke tadi, kita lanjut ya. Itu tadi mungkin ya kesalahan admin ya, tidak lihat karena dia ada anak tadi teman-teman, KJ-nya C ya. Terus di sini ada apa namanya itu, Pak Heri ingin sekali membeli motor tadi ya. Itu di sini teman-teman, KJ-nya B teman-teman, yaitu murobaha. Jadi murobaha ini contoh seperti ini teman-teman. Perbankan syariah. Nah, misalkan teman-teman itu perbankan syariah membeli barang terlebih dahulu seperti itu. Nah, terus yang kita inginkan, misalkan apa nama itu, tadi kan dia ingin membeli motor. Nah, maka yang membeli motor itu dari pihak perbankan dulu. Perbankan yang membelikan, terus memberikan kepada Pak Heri dengan apa nama itu transaksinya, apa nama itu harga pembelian yang pertama dengan secara jujur. Nah, jadi misalkan dari pihak bank itu membeli motor ini 16 juta seperti itu. Nah, dari 16 juta itu maka nanti ada tambahan cost atau plusnya, itu tambahan untuk yang bertransaksi tersebut. Ada keuntungan sedikit apa nama itu untuk perbankan syariah, tetapi dia ini dari uang menjadi barang teman-teman, membelinya seperti tersebut. Jadi dia tidak terkena riba. Itu namanya murobaha. Terus teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal 92. Di sini jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, istri akan mendapatkan sebanyak. Nah, ini tadi teman, tadi ada anak, ini tidak ada ya. Ya, jadi di sini A 1/2, B 1/4, C 1/3 dan D 2/3. E 1/8. Jadi KJ-nya B teman-teman, yaitu 1/4. Sangat jelas ya teman-teman. Nanti admin akan, nah ini adalah tabel ya teman-teman, tabel cara penghitungan harta waris. Silakan lihat di layar. Terus lanjut ke 91. Salah tadi ya, itu tadi 92 ini teman-teman. Lanjut, ini rata salah satu sumber hukum Islam yang tergolong mukhalaf adalah maslahah mursalah. Berikut ini contohnya. Itu ada pembuatan akte nikah teman-teman. Isiannya ini adalah pembuatan akte nikah. Kalau penetapan haram untuk ganja dan obat-obat terlarang itu masuk di bagian sadduz zara'i ya. Penetapan haramnya itu. Terus larangan memukul orang tua, melanggar kata A lain ya teman-teman. Terus penetapan awal bulan, ini Al-Quran ya. Oh ya, ini juga Al-Quran. Jadi ini masuk Al-Quran. Penetapan awal bulan Ramadan juga Al-Quran. Penetapan halal haramnya daging biawak itu apa nama itu, hadis ya teman-teman. Itu dimasuk di bagian hadis. Ini apa nama itu dinamakan dengan maslahah mursalah. Pembuatan akte nikah, terus ada pembuatan akte anak, pembuatan kakak, KTP itu teman-teman. Itu untuk kemaslahatan umat. Terus sumpah dari suami kepada istri bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Disebut azhar bilian ceila de pasha holuk. Ya, jadi di sini apa nama itu mencampurinya itu termasuk ilah teman-teman. Ilah itu yaitu sumpah dari seorang suami yang tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Itu nanti ada kafaratnya juga itu teman-teman. Silakan teman-teman buka searching ya. Terus nomor 94 ini ada kewajiban seorang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta waris dibagikan adalah, ingat apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dosa si mayit dimanfaatkan kerabat yang masih hidup dimaafkan. Terus membayar hutang si mayit, menjual harta benda si mayat dikebumikan, memandikan si mayit.
Terus kewajiban harus dipenuhi ahli waris sebelum harta waris dibagikan. Itu ingat ya, jangan lari dari konteks ini. Sebelum harta waris dibagikan, maka kita harus membayar hutang si mayit terlebih dahulu. Itu teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Ini KJB tadi ya. Itu ada mempelajari ilmu waris. Ya, jadi hukum mempelajari ilmu waris itu termasuk dalam fardu ain, sunnah ghairu muakkad, C mubah, D fardu kifayah, dan E itu adalah sunnah muakkad. Jadi di sini masuk di fardu kifayah. Jadi karena pernah ada hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa ilmu faraid inilah yang akan banyak ditinggalkan oleh umatnya, teman-teman. Jadi itu termasuk di fardu kifayah. Terus soal berikutnya ini ada, Ranti adalah seorang istri yang susah diatur oleh Pak Andri suaminya. Karena sudah sangat kesal, akhirnya Pak Andri mentalak istrinya tersebut. Hukum talak yang dilakukan Pak Andri adalah A wajib, B mubah, C haram, D sunnah, E makruh. Jadi jawaban di sini adalah mubah, teman-teman. Jadi itu adalah boleh. Ini masuk, teman-teman. Soal-soal yang Amin bahas ini masuk di tahap 1 kemarin ya. Nomor 97 itu ada hadis berisi tentang tata cara tayamum, merupakan penjelasan rinci dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Contoh tersebut merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu A. Bayan tasyari, B. Bayan tafsir, C. Bayan takdir, D. Bayan isbat, dan E. Bayan taklid. Ya, jadi itu masuk di bagian bayan tafsir ya teman. Bayan tafsir itu menafsirkan bahwasanya itu adakan tayamum. Jadi itu merupakan penjelasan rinci dari ini tata cara tayamum. Jadi dia itu memberikan rincian ya. Kalau memberikan rincian dari ayat Al-Quran tersebut, maka disebut bayan tafsir. Terus apabila nanti ada hadis yaitu tentang Rasulullah berwudu dan membasuh kakinya itu karena pada saat itu saat perang seperti itu, Rasulullah hanya mencuci sepatunya saja seperti itu. Itu dimasuk dengan bayan tasyari bila dia digabungkan dengan Al-Maidah ayat 6 ini, teman-teman sekalian. Jadi itu yang dinamakan fungsi-fungsi hadis itu bermacam-macam ya teman-teman, disandingkan dengan hadis yang lain seperti itu. Kalau bayan tasyari itu dia Rasulullah itu membuat hukum yang berdiri sendiri, karena di dalam Al-Quran itu kita harus mencuci kaki, dan saat sedang darurat, maka Rasulullah hanya mencuci sepatunya saja saat mau sholat. Itu ingat ya teman-teman, jika darurat perang seperti itu ya. Terus transaksi jual beli mengenal suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan. Ingat ya, dengan pembayaran kontan, tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pembeli, disebut akurat, C khiyar, B khiyar, C salam, D jala, E hiwala. Jadi bahasan soal ini teman-teman, jadi KJ-nya itu C teman-teman, yaitu artinya salam. Salam itu di sini ada admin letakkan ya beberapa penjelasannya. Jadi baik salam itu artinya jual beli dengan cara pemesanan dulu, mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barangnya dikirim kemudian. Salam biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dahulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Jadi ini teman-teman seperti Shopee, itu ya, Lazada, itu kan semuanya itu banyak menggunakan akad bait salam. Namun ada juga yang menggunakan akad ikhtikar ya, dapat barang dulu kita pemesanan seperti itu ya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Lanjut ke soal 99. Keberadaan malaikat bekerja sama dengan insan sesuai dengan kifrah masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat, kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melaksanakan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat, D. Berbuat baik terhadap kedua orang dan keluarga, E. Memuliakan
memuliakan insan tanpa membedakan kedudukan. Jadi di sini bahasan soalnya iman kepada malaikat itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya malaikat. Terus ini ya teman-teman, iman kepada malaikat, satu mengimani bahwa ini sampai ini ya. Dengan teman-teman lihat, jadi jawaban paling pas itu A karena dia kecuali. Karena di sini ada meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, itu tidak termasuk beriman kepada malaikat ya teman-teman. Silakan teman-teman baca ini ya, di Faust ditulis inilah contoh-contoh beriman kepada malaikat. Terus soal nomor 100 ya. Di sini jika seorang muhrim melakukan hubungan suami istri sebelum tahlul awal dalam ibadah haji serta sebelum seluruh rangkaian umroh selesai. Dalam ibadah umroh, jika sebelum tahlul awal terjadi jima, maka pasangan suami istri ini masing-masing terkena dam atau denda tertib dan ta'dil. Dendanya berupa kecuali, ingat kecuali ya teman-teman. A. Menyembelih seekor unta, B. Menyembelih seekor sapi atau 7 ekor kambing, C. Menyembelih 10 ekor kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin di Mekah, D. Memberikan makan fakir miskin di Mekah senilai 1 ekor unta, E. Puasa sebanyak hitungan 1 mud setiap hari. Jadi di sini kecuali itu adalah menyembelih 10 ekor kambing untuk dibagikan, ya itu ya tidak ada hukumnya. Jadi kajinya C, yaitu bahasannya itu jawaban A, B, D, dan E itu semuanya benar. Jadi yang salah itu jawaban yang C teman-teman. Terus itu dulu teman-teman. Jika teman-teman berniat, itu adalah 10 soal yang Amin berikan. Jika teman-teman ingin memesan, silakan order di nomor WA di deskripsi. Silakan lihat di nanti bisa tanya-tanya kepada admin ya teman-teman, di situ ada nomor WA-nya. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya lulus dan diberi kemudahan saat mengerjakan soal P3K. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang sekalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.